warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rima Nadia Safwa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Biologi, Universitas Pakuan, dengan NPM 0361240015. Pada video kali ini, kita bakal membahas tentang proses spermatogenesis atau perjalanan satu sel menjadi jutaan kehidupan. Tahukah kamu bahwa tubuh pria dapat menghasilkan jutaan sel sperma setiap hari? Tapi bagaimana sebenarnya prosesnya? Pembentukannya? Apakah sperma langsung terbentuk begitu saja? Ternyata tidak. Dibutuhkan banyak proses yang panjang, teratur, dan dikendalikan oleh berbagai hormon. Pada video kali ini, kita akan membahas proses spermatogenesis, mulai dari tempat terjadinya, tahapan pembentukan, hormon yang mengatur, hingga faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sperma. Yuk simak sampai selesai. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma atau spermatozoa yang terjadi di dalam tubulus semiferus. Pada testis, proses ini dimulai sejak masa pubertas dan berlangsung terus-menerus selama pria masih memiliki fungsi reproduksi yang baik. Tujuan utama spermatogenesis adalah menghasilkan sel sperma yang matang, memiliki jumlah kromosom haploid atau 23 kromosom sehingga siap membuahi sel telur. Tempat terjadinya di mana kalau gitu? Proses spermatogenesis berlangsung di tubulus semiferus. Di dalamnya terdapat dua jenis sel penting. Yang pertama ada sel Sertoli yang berfungsi memberi nutrisi, melindungi sel sperma yang sedang berkembang, serta menghasilkan hormon inhibin dan protein pengikat androgen atau ABP. Yang kedua adalah sel Leydig yang berada di antara tubulus semiferus. Sel ini menghasilkan hormon testosteron, hormon utama yang sangat penting untuk pembentukan sperma. Lalu, bagaimana tahapan spermatogenesis? Spermatogenesis terdiri atas beberapa tahapan. Tahapan pertama dimulai yaitu dari spermatogenium. Yaitu sel induk yang memiliki 46 kromosom atau bersifat diploid. Spermatogenium kemudian mengalami pembelahan meiosis sehingga menghasilkan spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer memasuki meiosis pertama. Pada tahapan jumlah kromosom dibagi menjadi setengah sehingga terbentuk dua spermatosit sekunder sehingga masing-masing memiliki 23 kromosom. Kemudian terjadi meiosis kedua. Pada tahapan ini, kromatid saudara dipisahkan sehingga dihasilkan 4 spermatid. Namun, spermatid belum mampu bergerak maupun membuahi sel telur. Karena itu, spermatid mengalami proses diferensiasi yang disebut spermatogenesis. Pada tahap ini terbentuk kepala sperma yang berisi inti sel dan akrosom. Bagian tengah yang kaya mitokondria sebagai sumber energi serta ekor yang berfungsi untuk bergerak. Hasil akhirnya adalah spermatozoa atau sel sperma matang yang siap dilepaskan menuju epididymis untuk proses pematangan lebih lanjut. Hormon apa saja yang mengatur spermatogenesis? Pembentukan sperma tidak terjadi begitu saja, tetapi dikendalikan oleh sistem hormonal yang disebut aksis hipotalamus, hipofisis, testis. Hipotalamus menghasilkan hormon GnRH yang merangsang hipofisis anterior. Hipofisis kemudian melepaskan dua hormon penting, yaitu FSH dan LH. FSH bekerja pada
sel serotoli, untuk mendukung proses spermatogenesis sekaligus merangsang pembentukan ABP dan inhibin. Sementara itu, LH bekerja pada sel lignin, sehingga menghasilkan hormon testosteron. Testosteron berperan penting dalam semua tahapan pembentukan sperma. Ketika kadar testosteron sudah cukup tinggi, hormon ini memberikan umpan balik negatif kepada hipotalamus dan hipofisis agar reproduksi hormon tetap seimbang. Selain itu, inhibin dari sel serotoli juga memberikan umpan balik negatif secara khusus terhadap sekresi FSH, sehingga laju spermatogenesis tetap terkendali. Kira-kira faktor apa aja ya yang bisa mempengaruhi sel sperma? Jadi, spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel sperma yang berlangsung di tubulus melalui seminiferus testis melalui tahapan meiosis, mitosis, dan spermiogenesis. Proses ini dikendalikan oleh kerjasama hormon GRH, FSH, LH, testosteron, dan inhibin melalui aksis hipotalamus, hipofisis, testis. Selain itu, kualitas sperma juga dipengaruhi oleh suhu, nutrisi, usia. Dengan memahami proses spermatogenesis, kita dapat lebih menghargai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sejak dini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang terus belajar tentang sistem reproduksi manusia. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Dadah!